Kita tadi telah membacakan hadis yang kedua dalam kitab yang dalam bab yang kedua juga, yaitu sabda Rasulullah, "Man kariha min amirihi shay'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran." Shibran artinya sejengkal ya. Shibran zira'an sahasta. Ba'an sedepan. Maka mitatan jahiliyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Shibran tadi bisa kita sebutkan bahwa maksud dari shibran bukanlah ini arti hakiki, yaitu keluar dari pemerintah jengkal gitu, memisahkan diri dari wilayahnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penentangan, pembangkangan terhadap penguasa, walaupun sedikit, walaupun sepele, walaupun dianggap suatu hal yang kecil. Demikian konfidina azani Allah. Misalnya dalam satu hal, dalam satu perkara, dia membangkang terhadap pemerintah. Maka ini sudah masuk dalam man khala'a atau man kharaja min amirihi shibran. Kalau siapa yang keluar dari ketaatan terhadap amirnya satu jengkal. Yaitu menunjukkan bahwa tidak ada peluang untuk melepaskan diri dari ketaatan. Wal muradu bil maitatal jahiliyah, ini bisa dibaca mitata, bisa dibaca maitah. Namun bacaan mitah ini lebih masyhur. Man mata mitatan jahiliyah, yaitu halatul maut, yaitu kondisi mati, keadaan matinya. Kamauti ahli jahiliyah, seperti keadaan matinya orang-orang jahiliyah, yaitu mati ala dhalalin wa laysa lahu imamun muta'un, yaitu mati dalam keadaan sesat tanpa ada imam yang ditaati. Yaitu menggambarkan kondisi ahlu jahiliyah, li'annahum kanu la ya'rifuna dzalika. Orang-orang jahiliyah dahulu tidak punya pemimpin yang ditaati. Masing-masing orang ya berkuasa atas kabilahnya, dan yang kuat memakan yang lemah. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Mereka berpecah-pecah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 102, ya, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru. Dan ingatlah ketika kamu dulu berpecah belah. Ingatlah apa yang diingat, yaitu kondisi pada saat kaum orang-orang jahiliyah dulu atau mereka dahulu dalam keadaan berpecah belah. Yaitu kuntum a'da'an, ketika mereka saling fa'allafa baina qulubikum. Demikian akan kita. Walaisal murad annahu yamutu kafiran, maksudnya bukanlah dia mati kafir. Bal yamutu asiyan, namun dia mati dalam keadaan maksiat, Wa yahtamil an yakuna tasbih ala zahirihi, dan kemungkinan juga kata Ibnu Hajar di sini ya, bahwa penyerupaan mati dalam keadaan jahiliyah ala zahirihi, sesuai dengan makna zahirnya. Ya, yaitu apa? Annahu yamutu misla mautul jahili. Dia mati seperti matinya orang jahil atau orang jahiliyah. Wa illam yakun huwa jahiliyan, walaupun dia tidak termasuk orang jahiliyah. Nah, ini kemungkinan. Ya, mungkin maknanya bisa dibawakan kepada makna zahir. Berarti mata mitatan jahiliyah, yaitu mati kafir. Mata mautan kafiran. Dia mati dalam keadaan mati kafir. Nah, demikian akan fikir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak halal darah seorang kecuali 3 perkara. Ya, seorang yang berzina setelah menikah, terus orang yang membunuh dibalas dengan bunuh, dan yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan dirinya dari jamaah. Demikian akan fikir. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Au anna dzalika warada mawridul jazar, atau ini maksud Rasulullah ini adalah untuk teguran keras,
namun maknanya bukan itu, ya, yaitu tanfir, ya, agar seorang itu benar-benar menjauhi perbuatan tersebut, yaitu apa? Membangkang terhadap penguasanya. Wa zahiruhu ghairu murad. Namun makna zahirnya itu tidak dimaksud di sini. Jadi maksudnya bukanlah mati jahiliyah seperti orang jahiliyah. Nah, ini ada kemungkinan yang ketiga, Ikhwanuddin. Azanillah wa iyyakum. Baik, ya. Nah, jadi untuk tafsir matami tentang jahiliyah ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, matami tentang jahiliyah yaitu dia mati seperti keadaan matinya ahli jahiliyah, di atas kesesatan, di atas kemaksiatan. Tidak ada yang diikuti dan tidak ada yang yang ditaatinya. Ya, seperti halnya kaum jahiliyah. Jadi bukan mati kafir atau mati maksiat. Jadi bukan mati kafir tapi mati maksiat. Yang kedua, pendapat yang kedua, matami tentang jahiliyah kemungkinan maknanya makna zahir, yaitu mati seperti matinya orang jahiliyah. Orang itu seperti orang jahiliyah matinya. Berarti ya, kematian jahiliyah di sini adalah berkonotasi makna kafir, yaitu dia mati dalam keadaan kafir. Dan yang ketiga, maknanya tidak seperti itu. Bukan makna zahirnya yang dimaksud, namun maksudnya adalah tanfir, zajar, teguran, peringatan supaya tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada penguasa. Nah, demikian Ibnu Fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ibnu Battal berkata, fil hadits hujjah. Hadis ini berisi hujjah fi tarkil khuruji ala sultan, agar tidak melakukan tindakan keluar dari penguasa, yaitu melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka. Walau jara, walaupun penguasa itu jara. Jara artinya zalama, yaitu zalim. Waqad ajma'al fuqaha, para fuqaha yaitu ahli fikih telah sepakat, ijma' ini ya, ala wujubi ta'ati sultan, atas wajibnya menaati sultan al-mutaghallib, yang berkuasa dengan kekuatannya. Al-mutaghallib yang menang dia, baik menang dengan cara yang halal maupun dengan cara yang tidak halal. Dengan cara yang halal dia dipilih oleh ahli halli wal aqdi atau ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, ya, atau dengan warisan kekuasaan. Atau tidak halal, artinya apa? Dia melakukan merebut itu dengan kekuatannya. Artinya ini orang kuat, dia punya kekuatan, punya power untuk merebutnya. Ya, dia bunuh orang-orang yang menghadangnya. Atau seperti sekarang ini dia berkuasa lewat jalur haram. Jalur haram, jalur apa? Demokrasi. Yang jelas dia berkuasa seperti presiden kita sekarang diangkat melalui jalur yang tidak syar'i. Ya, walaupun dia dipilih, walaupun dia berkuasa dengan cara atau prosedur yang tidak syar'i, namun ketika dia menjabat atau ketika dia menjadi penguasa, wajib mentaati penguasa tersebut. Nah, demikian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya Ikhwan Fiddin sekaligus sebagai bantahan orang-orang yang mengatakan terhadap Ahlus Sunnah Salafiyun, kalian ya tidak mau ikut apa? Tidak mau ikut pilkada, apa? Demokrasi. Tapi kalau sudah memimpin kalian taat. Ya kita katakan itulah dia kewajiban kita. Seperti itulah yang digariskan oleh Rasulullah. Kita menahan diri dan sabar, menahan diri dari mengikuti cara-cara jahiliyah atau cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak syar'i, dan kita sabar dalam menaati penguasa, melaksanakan kewajiban kita dan meminta kepada Allah hak kita. Berat ini kalau dipikir-pikir, berat, memang berat.
tapi di balik itu ada pahala yang besar. Nah, demikian ikuti. Jadi ini ibadah, ya, ibadah. Dan ibadah ini berdasarkan apa? Tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib bagi kaum muslimin sekarang untuk menyelami hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, khususnya berkaitan dengan sikap terhadap para penguasa, agar dia tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau kita ikuti kemauan kita atau pikiran kita, mungkin tidak akan ketemu dengan hadis-hadis Nabi di dalam bab ini. Mungkin, kayaknya enggak puas ya. Masa hak kita diambil, kita minta kepada Allah, ya kita lawan dia, nah gitu. Kawan kita ditangkap, serbu penjara, gitu. Ya seperti sekarang ini diserbu seperti yang dilakukan oleh Laskar Jat dulu kan, kawannya ditangkap, diserbu itu ruang sidang. Nah itu seperti itu. Apa seperti itu? Apa itu prosedur yang digariskan oleh Nabi? Ya tentu tidak. Allah wa iyyakum. Ya. Jadi Nabi telah menggariskan kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Wal jihad ma'ahu, dan jihad bersamanya. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi. Dan bahwasanya ini masih perkataan Ibnu Battal, ketaatan kepada penguasa lebih baik daripada di dalam perkara yang ma'ruf ya. Sebab kalau kita bicara ketaatan kepada penguasa itu tetap walaupun tidak disebutkan dalam perkara yang ma'ruf. Khairun, lebih baik minal khuruji alaihi, daripada membangkang kepada mereka. Lima fi dzalika min haqqil dima' wa tasqinud dahma. Karena dengan menahan diri itu tetap taat, tidak menentang, tidak membangkang, ada dua manfaat. Yang pertama haqqul dima, yaitu apa? Menyelamatkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Ya, menahan terjadinya pertumpahan darah. Dan yang kedua, tasqinud dahma, menangkan orang-orang jahil. Orang-orang jahil, orang-orang awam, masyarakat umum, kebanyakan manusia itu mudah diprovokasi. Ya. Modal ngasih bungkus saja bisa digerakkan. Apalagi zaman sulit sekarang ini kan begitu ya. Baru di PHK ribuan. Nah, dikerahkan untuk demonstrasi. Dihabisi, diberondong sama peluru, mati itu enggak apa-apa bagi mereka. Ya. Nah, demikian zaman sekarang ini, zaman fitnah, Allah. Jadi dengan menahan diri dari perbuatan seperti itu bisa menahan terjadinya pertumpahan darah dan tasqinud dahma, menenangkan orang-orang, ya, meredam, ya, aksi-aksi anarki dari orang-orang ya awam. Nah, demikian. Karena kalau sudah dahma, istilahnya dahma itu orang-orang awam, ya, lepas kontrol, lepas kendali, ya, melakukan tindakan anarki, maka coba lihat bagaimana Indonesia hancur tanggal 14 Mei, kan begitu ya, satu hari tanpa pemimpin, ya, Indonesia kobong. Nah, demikian ikhwanifidina azanillah wa iyyakum. Baik. Wa hujjatuhum hadzal khabar. Dan hujjah para fuqaha tersebut adalah riwayat ini dan riwayat-riwayat lainnya yang mendukungnya. Hadzal khabar wa ghairuhu mimma yusa'iduhu. Walam yastasnu min dzalika. Mereka tidak mengecualikan satupun kondisi dari kondisi-kondisi yang ada. Bagaimanapun kondisinya, kecuali illa idza waqa'a min as-sultani al-kufr as-sarih. Kecuali terlihat dari sultan itu, ya, ada nampak jelas pada sultan itu, yaitu penguasa itu, al-kufr as-sarih. Yaitu apa? Kekafiran yang nyata. Nanti akan disebutkan, ya, illa antarau kufran bawahan, kecuali jika engkau melihat kufran bawahan, dalam riwayat lain barahan, yaitu yang jelas, yang nyata, enggak ada syubhat lagi, enggak bisa ditakwil, bukan berdasarkan katanya dan katanya. Kan sekarang ini kan orang mengkafirkan penguasa katanya dia begini, katanya dia, berita dari mulut ke mulut.
yang belum tentu jelas kebenarannya. Boleh jadi itu isu. Oh, katanya itu istrinya Kristen itu. Gitu. Namanya Kristiani gitu, Kristen. Kadang-kadang dulu kan sempat kadang-kadang seperti itu isu tentang penguasa sangat mudah tersebar. Padahal itu cuma apa? Isu. Jadi nggak bisa berdasarkan katanya dan katanya. Ya, harus kufron bawahan. Jelas. Nggak bisa, nggak ada syubhat lagi. Bukan berdasarkan katanya dan katanya, apalagi isu dan cuma kabar burung. Nah, demikian. Kadang-kadang orang-orang percaya surat kaleng disebarkan selebaran tentang penguasa, orang percaya. Nah, ini nggak bisa. Ini dia disebut kufron bawahan. Bukan hanya itu, ikhwan fillah. Bukan hanya melihat dengan nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Yang mana kamu punya hujjah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah itu. Ya. Jadi ada hujjah yang menetapkan bahwasanya itu adalah perbuatan kufur, mengeluarkan dia dari Islam. Dan kamu punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakannya demikian. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang jahil. Ya, dia simpulkan dengan kejahilannya. Ya, lalu dia katakan apa? Kafir kan gitu. Ya, enggak bisa. Ya, seperti itu. Ya, seperti orang sebagian orang-orang Harokah. Ya. Ya, dengan dia itu dekat itu dengan Yahudi kan begitu ya. Ya, apakah dekat dengan Yahudi lantas kafir? Kan tidak. Orang dekat dengan Yahudi lah, dia punya hubungan dengan Yahudi. Ya. Apakah dengan itu lantas kafir? Jelas, bukan syubhat. Dia salaman dengan Simon Peres misalnya, atau siapa pemimpin Yahudi dia kan. Jelas dia salaman dan masuk koran di televisi. Jelas dia bukan syubhat lagi, bukan isu, bukan kan. Tapi apakah dengan itu dia kafir? Nah, ini perlu pengajian lagi. Makanya tidak cukup dengan apa? Kufran bawahan. Indakum minallahi fihi burhan. Yang kamu punya hujjah bahwasanya perbuatan itu termasuk kufur dan telah ditegakkan hujjah dan hilangnya mawani. Hilangnya mawani. Jadi tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh orang-orang awam, orang jahil. Ya, kadang-kadang kejahilan membuat orang berani. Kenapa? Namanya juga nggak tahu kan, dia berani memutuskan, memvonis kan gitu ya. Padahal ya, apakah dia kafir dengan itu? Belum tentu kan begitu ya. Nah, apa betul dia kafir dengan perbuatan seperti itu? Misalnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas dia. Lalu apakah dengan itu saja antum bisa memutuskan dia kafir? Tidak boleh. Harus apa? Indakum minallahi fihi burhan. Engkau punya hujjah, burhan, indakum pada kamu. Punya apa? Burhan, hujjah. Minallah, dari Allah. Hujjah dari Allah apa? Quran dan sunnah. Fihi, terhadapnya. Maksudnya apa? Sudah ditegakkan syarat-syaratnya dan tidak ada lagi mawani untuk menjatuhkan apa? Vonis tersebut. Jadi itu prosesnya Ibn Fiddin. Azanillahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat sekarang ini serampangannya orang-orang yang mengkafirkan penguasa, lalu dari situ dia mengkafirkan orang-orang di bawahnya, nah ini jelas sekali penyimpangannya. Ya seperti orang-orang Sururi yang mengkafirkan Malik Fahad. Kenapa? Karena di tengah rai ini adalah hambanya Bush, hambanya apa? Amerika. Lantas kalaulah Raja Saudi punya hubungan baik mesra dengan Amerika, apakah dengan itu dia kafir? Artinya apa? Dia mesralah. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, ya setelah itu nyata, bukan isu, bukan kabar burung, ya jelas. Nah, udah terpenuhilah kufran yang dianggap kufur jelas. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah punya hujah di sisi Allah bahwasanya itu kafir? Dia bisa dikafirkan dengan itu. Nah, ini pembahasan yang selanjutnya akan dipikir. Baik. Illa idza waqa min sultan al-kufr as-sarih. Kekafiran yang nyata.
fala tajuzu ta'atuhu fi dzalika. Maka tidak boleh mentaatinya, bal tajibu mujahadatuhu. Namun harus dilawan. Tapi tidak mutlak. Ya, Ibnu Battal melanjutkan perkataannya, liman qadira 'alaiha. Nah, ini enggak boleh dipenggal ini. Ya, perkataan ini enggak boleh dipenggal. Karena kalau dipenggal nanti orang ya pokoknya kalau udah kafir lawan. Tidak. Walaupun misalnya jelas-jelas yang berkuasa itu kafir. Ya, sudah ada hujah, udah nyembah salib lah dia, atau nyembah nyembah patung, dia bukan muslim, kafir. Ya, la tajibu ta'atuhu. Ya, wajibah mujahadatuhu, melawannya. Liman qadira. Nah, di sini ditambahkan ya bal tajibu mujahadatuhu liman qadira 'alaiha. Bagi yang mampu. Kalau enggak mampu, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kita melakukan perbuatan yang akibatnya ditanggung oleh orang lain. Nah, kadang-kadang orang itu egois. Apa? Aku enggak puas, lalu dia beraksi. Aksinya ditanggung oleh orang lain. Nah, itu dia kelompok-kelompok harap tahib. Ya. Yang menanggung siapa? Kaum muslimin. Contohnya di Mesir, di Syria, di Aljazair. Yang nanggung siapa? Orang lain. Apakah itu cara yang syar'i? Apakah itu sesuai dengan hikmah syar'i? Hikmah syar'iyah? Tidak, ikhwanifiddin. Jadi dikatakan di sini coba lihat, makanya ya dalam pelajari ilmu ikhwanifiddin itu harus teliti ya, harus tuntas, jangan potong-potong. Sama orang membaca ayat fawailul lil musallin, lalu enggak salat. Kenapa? Ngapain salat juga bisa celaka kok? Kan begitu. Lebih bagus enggak salat kan begitu. Kalau lah salat enggak salat sama-sama celaka, ya lebih bagus enggak salat. Karena dia tidak meneruskan ayat itu, ya, tidak meneruskan ayat itu ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Alladzina hum salatihim sahun. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik. Jadi di sini dikatakan bal tajibu mujahadatuhu liman qadira 'alaiha, bagi yang mampu untuk melakukan hal itu, untuk menurunkannya, untuk tidak taat, menantang. Ini enggak sok-sok nantang tidak kuat. Jadi tekanlah, penyet ikhwanifiddin. Nah, walaupun penguasanya itu kafir, jelas-jelas kafir. Wah, aku mau taatin apa? Kafir itu. Ya jelas kafir, misalnya udah enggak ada syubhat lagi lah. Kafir yang betul kafir ya. Tapi enggak mampu. Ya sudah, taati dalam perkara yang ma'ruf. Kecuali jika punya kekuatan untuk menurunkannya. Ya, ulama lain menambahkan punya kekuatan. Ini syarat ya yang disebutkan yang pertama, yaitu apa? Punya kekuatan. Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan lagi. Ya, punya kekuatan. Namun jika dilakukan, kerusakan yang timbul lebih besar daripada maslahatnya. Ibarat orang sekarang bilang apa? Kalah jadi abu, menang jadi arang, itu betul. Ya, kalau seperti itu hancur-hancuran. Islam tidak menyuruh kita untuk hancur-hancuran, hancur lebur enggak karuan, bukan itu. Enggak ada maslahatnya di situ. Nah, oleh karena itu Ibnu Utsaimin mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin, kalaupun punya kemampuan, namun jika ditimbang ternyata ya, sudah ditimbang-timbang oleh ahli ilmu, ternyata apa? Maslahat yang ditimbulkan lebih sedikit ya, daripada mudaratnya. Artinya mudarat yang timbul akan lebih luas, akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan fitnah yang berkepanjangan, enggak tentu arah. Ya, misalnya kekuatannya tanggung, punya kekuatan tapi tanggung, kan begitu ya? Atau akan menjurus kepada situasi yang tidak menentu, yang mana akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi, berkepanjangan. Nah, ini tidak hikmah. Ya. Nah, syarat di dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, demikian ikhwan fillah, azza wa jalla.
Kama fil hadis alladzi ba'dahu, sebagaimana yang kami sebutkan di dalam hadis sudahnya. Apa hadis sudahnya? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Zaid, anil Ja'di Abi Usman, haddatsani Abu Raja al-Mutaridi, qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi fa innahu man mata faraqal jama'ah fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Dari Ibnu Abbas, barang siapa yang melihat dari amirnya, yaitu dari penguasanya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah dia sabar. Karena siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah, dari kaum muslimin, menyempal gerakan-gerakan sempalan, maka mata mitatan jahiliyah. Famata, lalu dia mati, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan matinya dalam keadaan jahiliyah. Tadi kita sebutkan, kita singgung sedikit, kita isyaratkan, yaitu sebahagian kelompok harakah menggunakan hadis ini untuk apa? Untuk menekan anggotanya supaya berbaiat kepada imamnya. Nah, kalau tidak berbaiat kepada imamnya, matinya mati jahiliyah. Atau keluar dari kelompoknya jamaahnya, matinya mati jahiliyah. Kelompok apa ini? Kelompok yang menyempal dari kaum muslimin. Coba lihat bagaimana kejahilan itu menyebabkan kebenaran itu jadi terputar balik, ya. Fakta jadi terputar balik dia. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang mati jahiliyah, yang apa namanya? Yang selamat dikatakan mati jahiliyah, yang mati jahiliyah dikatakan selamat. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Nah, pengikut-pengikutnya yang berusaha untuk melepaskan diri dari jemaah tersebut akan diancam mati jahiliyah. Sementara ironisnya kalau mereka tetap bertahan seperti itu, bisa mati jahiliyah, yaitu mati maksiat karena menentang penguasa. Dan ini berlaku bagi yang diam-diam maupun terang-terangan. Tadi kita katakan Sibron. Ya, Sibron. Apalagi ya sudah menjurus kepada apa? Makar. Nah, ini jelas-jelas ya, Khawarij itu banyak tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan provokator, yaitu jemaah provokator, yaitu mengusung ataupun menghasut masyarakat supaya memberontak kepada penguasa. Dia spesialisasinya menghasut saja, memprovokasi saja. Dia nggak mau karena dia juga nggak berani, gitu, nggak berani masuk penjara. Tapi dia menghasut saja orang supaya apa? Membangkang kepada penguasa. Nah, ini Qadiyah namanya. Nah, itu aja sudah digolongkan oleh ulama dahulu sebagai kelompok Khawarij. Apalagi yang membuat negara dalam negara. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang berikutnya, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Ibnu Wahab an Amr an Bukair an Bisr bin Sa'id an Junadah ibn Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa maridun. Kami menjenguk Ubadah bin Samit yang sedang sakit. Qulna, kami berkata kepadanya, aslahakallah, semoga Allah menyembuhkanmu dari sakit. Hadis bi hadisin yanfa'uka Allah bihi samitahu minan nabi. Sampaikanlah sebuah hadis, semoga Allah memberikan manfaat dengan hadis itu. Yang hadis itu kamu dengar dari Rasulullah. Sampaikan hadis dari Rasulullah yang engkau dengar yang bisa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Maka Ubadah bin Samit berkata, da'ana an-nabiyyu fabayanahu. Nabi memanggil kami dan kami berbaiat kepada beliau. Faqal, lalu yang hadir bertanya, yang menjenguknya bertanya, fima akhadha alaina, ya, apa yang isi baiat yang diambil oleh Rasulullah kepada kalian? Qal,
Maka Ubadah bin Samit mengatakan, qal fi ma akhadha alaina, di antara isi baiat yang kami ambil dari beliau adalah anna bay'na 'ala sam'i wa tha'ah, yaitu kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengar dan taat kepada penguasa. Fi mansyatina wa makrahina, dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam keadaan bergairah maupun tidak bergairah atau malas. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun susah. Wa asaratan alaina, dan dalam kondisi mereka lebih mementingkan dunia atas kami. Maksudnya apa? Mereka suka mengambil hak-hak kami, harta-harta kami. Asaratan alaina, yaitu mereka lebih mementingkan urusan dunia mereka. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan kami diperintahkan, kami berbaiat juga agar kami tidak mengusik kekuasaan dari pemiliknya. Agar kami tidak mengusik kekuasaan dari pemiliknya, yaitu dari yang berkuasa. Ya, tidak merampas hak-hak penguasa. Ya, disebutkan maksudnya adalah hak-hak penguasa, di antaranya adalah apa? Ya, menetapkan atau melaksanakan hukum, haji, jihad, idain, ya, kemudian apa? Masalah-masalah yang berkaitan dengan hankam, pertahanan keamanan, ya, dan jihad, ya, penetapan hukum, pelaksanaan hukum, hudud. Nah, ini adalah hak penguasa. Al-amr, ini adalah urusan mereka, dan kita tidak boleh merampas urusan ini dari pemiliknya. Ya, perkara-perkara yang merupakan urusan mereka, maka janganlah dirampas oleh orang yang tidak berhak untuk melakukannya. Nanti berabe, nanti kacau. Ya, nanti kacau. Karena kalau setiap orang boleh mengeksekusi pelaku kejahatan, maka akan kacau. Bisa saja orang lain mengatakan, kamu telah berbuat jahat, aku eksekusi ya. Ya kan kacau. Coba antum bayangkan saja, kalau misalnya eksekusi hukum bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, jadi hukum rimba lah. Nggak ada peradilan, nggak ada ini, nggak ada itu, ya. Masing-masing orang bebas mengatakan, wah, saya mau mengeksekusi si fulan. Kenapa? Salah dia. Memfitnah saya dia. Ditembaknya tikar itu kan gitu. Ya, jadi hukum rimba. Anu gitu. Nah, demikian kan fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi di sana ada al-amr. Urusan-urusan yang harus dipegang oleh ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak untuk memegangnya. Illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kecuali jika engkau melihat apa? Kekafiran yang nyata, yang engkau punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penelitian azan ya Allah. Yaitu apa? Berdasarkan nas yang sahih, khabar yang sahih, la yahtamilu ta'wil, yang tidak ada lagi kemungkinan untuk ditawil, yang tidak ada lagi uzur baginya untuk mengingkari atau untuk berkelit. Kalau masih ada uzur, wah mungkin, ya, kasih kemungkinan dia. Ya, misalnya kita lihat dia melakukan sesuatu. Kalau masih ada kata mungkin, kasih dia kata mungkin. Demikian juga, ya, muslim saja yang lainnya bukan penguasa, kita harus beri kata mungkin. Misalnya kita sampai berita, ya, tentang saudara kita ini, ya, kita harus kasih kata mungkin. Itu dia apa? Al-udzur. Ya, kita kasih udzur. Udzur itu apa maksudnya? Kasih kata mungkin. Jangan apa namanya? Tidak ada lagi kata mungkin. Patok apa namanya? Ketok palu aja. Harga mati, nggak ada lagi kemungkinan, nggak bisa bernapas kawan tuh. Langsung main vonis, ya, kopar kafir, bodak badik, posak pasir, ya bahaya lah. Kasih mungkin dia, nggak mungkin dia begini, mungkin itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Ya, lebih lagi penguasa harus dikasih uzur, paham?
Nah, kasih dia mungkin selama bisa diberi kemungkinan. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah. Karena kalau setiap orang divonis berdasarkan berita yang sampai, enggak ada yang selamat, ikhwan fillah. Pasti enggak ada yang selamat, hancur semua manusia. Ya, hancur semua manusia jika apa? Tidak dikasih uzur, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Oleh karena itu Haddadiyah itu enggak ada kata mungkin. Sampai ulama-ulama juga enggak dikasih kata mungkin. Salah, langsung sesat. Mereka bakar Fathul Bari. Kenapa? Ada kesesatan di dalamnya. Ada takwil. Takwil sifat di dalam. Enggak dikasih napas, enggak dikasih ruang untuk kata mungkin. Ya kita katakan ya memang ada di sini kesalahan-kesalahan. Tapi ini ada kemungkinan mungkin Ibnu Hajar al-Asqalani ya belum mengetahui kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam banyak kemungkinan. Oleh karena itu ikhwan fillah Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat satu kitab yaitu pentingnya memberikan kata mungkin untuk kaum muslimin. Terlebih lagi para ulama. Namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam, raf'u itu mengangkat, malam celaan terhadap apa? Para ulama-ulama. Ya, nah demikian. Ya, karena apa? Karena kalau datang kepada kita berita ulama ini berpendapat demikian, wah sesat itu, langsung disesatkan. Bid'ah ini, ahli bid'ah dia, hancurlah. Nggak ada yang selamat dari vonis ini. Nanti ujung-ujungnya semua ulama sesat. Kenapa? Semua ulama salah. Demikian ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Nah, ada yang seperti itu ikhwan fillah, ada yang seperti itu. Sebagai contoh tadi kita sebutkan apa? Kaum Haddariyah. Nah, demikian. Baik. Kemudian ada yang terakhir ikhwan fillah di dalam bab ini adalah qala haddatsana Muhammad bin Ar'ara qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik an Usaid bin Hudayr anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Usaid bin Hudayr bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni." Ya Rasulullah, kamu menugaskan si fulan tidak menugaskan aku. Engkau menunjuk si fulan sebagai pemimpin, ya, sementara aku tidak ditunjuk. Ini Nabi yang menunjuk. Engkau tunjuk si fulan, enggak tunjuk aku, gitulah kira-kira. Qal, Nabi mengatakan, innakum satarawna ba'di athara fasbiru hatta talqauni. Sesungguhnya kamu nanti akan melihat peninggalku athara, yaitu hal-hal sikap-sikap yang mementingkan urusan dunia. Maka sabarlah hingga kamu bertemu denganku. Artinya jangan ngotot ngejar jabatan. Ya. Nabi saja berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, kamu ini lemah. Aku lihat kamu ini lemah. Maka jangan kamu memegang dua hal. Jangan kamu memegang jabatan dan jangan kamu mengurus anak yatim." Apa yang ada pada diri Abu Dzar rupanya sehingga Rasulullah katakan lemah? Apakah di sini lemah? Beliau lemah dalam bersikap? Wah, tidak. Abu Dzar terkenal dengan ketegasannya, bahkan dengan keberaniannya. Dan dia senior, ya. Tapi Nabi katakan lemah. Di sini tinjauannya lain, ya. Yaitu dia Abu Dzar Al-Ghifari mungkin tidak akan mampu memikul jabatan itu karena sifatnya, karena karakter beliau yang keras. Sementara seorang pemimpin harus bisa mengomongi, ya. Maka Nabi melihat karakter Abu Dzar tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Makanya jadi pemimpin itu harus bisa mengomong. Maka dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pemimpin yang paling handal. Kenapa? Karena dia bisa mengomong. Utsman bin Affan adalah pemimpin yang handal karena dia bisa mengomong. Mengomong itu artinya, yaitu dia bisa membawahi, dia bisa merangkul, dia bisa menggandeng semua kalangan. Nah, sementara Abu Dzar dia punya karakter keras.
Nah ini menurut Nabi tidak cocok untuk jadi pemimpin, bisa jadi bumerang bagi Abu Dzar. Maka Rasul berkata kepada Abu Dzar, janganlah kamu memegang dua hal. Jangan memegang jabatan dan jangan mengurus harta anak yatim. Nah, mengurus harta anak yatim ikhwanifiddin harus orang yang cakap. Kenapa? Apa hikmahnya Nabi menganggap Abu Dzar tidak cocok untuk mengurus harta anak yatim? Pertanyaan saya lemparkan ke forum. Tidak boleh harta anak yatim disedekahkan. Tak boleh harta anak yatim disedekahkan, gimana? Saya bisa menjawab, Pak. Ya, tadi sudah ya, kenapa Abu Dzar dinilai tidak bisa memegang jabatan, yaitu pemimpinan ya, karena karakter beliau yang keras. Nah, pertanyaan kedua, kenapa juga Nabi menganggap Abu Dzar tidak bisa memegang atau mengurus harta anak yatim? Ayo. Pak Yamin? Abdul Salam. Urusan harta anak yatim sulit enggak? Sulit. Sulitnya di mana? Amanah. Ya. Apa Abu Dzar orang kurang amanah? Hah? Enggak, bukan anak yatim yang diurus, hartanya. Janganlah kamu mengurus harta anak yatim, kata Nabi. Ya, hah? Ya, jawabannya itu dia. Yaitu Abu Dzar tidak akan bisa mengembangkan harta anak yatim itu, hingga dikhawatirkan harta anak yatim itu habis untuk dibayarkan zakatnya. Harta anak yatim itu tidak bisa mengelola hartanya dia. Maksudnya namanya juga masih anak-anak dia ya, belum bisa diserahkan harta itu kepadanya. Nah, kalau dibiarkan kepada orang yang tidak bisa mengembangkannya, dikhawatirkan harta itu menyusut, bisa karena kemakan zakat, bisa juga karena penyusutan tanpa dikembangkan. Maka orang yang mengurus hartanya dan itu adalah orang yang cakap untuk mengembangkannya. Abu Dzar tidak bisa. Tidak bisa. Ya, nah demikian ikhwanifiddin. Oleh karena itu Nabi berkata kepadanya. Jadi kepemimpinan atau jabatan itu adalah amanah ikhwanifiddin dan berat. Dia bisa menjadi sumber celaan di dunia dan dia bisa menjadi sumber penyesalan di akhirat. Nah demikian kan sumber celaan di dunia. Jadi pemimpin itu sumber celaan, ya pasti dicela lah. Kalau jadi pemimpin harus siap-siap dicela. Orang Nabi saja dicela. Nabi itu yang kurang apa lagi Nabi memimpin. Tapi itu pun dicela. Datang orang mengatakan, ya Muhammad, kamu enggak adil. Dzulkhuwaisirah. Itu Nabi. Nabi mengatakan kalau aku berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil? Itu Nabi. Apalagi yang lainnya. Ya, siapa lagi yang lebih adil daripada Rasulullah SAW? Itu pun dia dipandang tidak adil. Apalagi selain Nabi, ya pasti dicela sana sini pasti. Ya begitu naik muncul celaan capcuk. Ya. Kalau dikumpulkan bisa jadi satu buku kan begitu. Buku celaan kepada saya gitu selama menjabat. Ya kan begitu kan begitu. Ya, dari mana? Dari rakyat kan begitu. Nah, itu dia. Dan di akhirat jadi sumber penyesalan. Nah demikian. Ya. Dan di dunia jadi beban. Di akhirat jadi penyesalan. Maka Nabi mengatakan innakum satarawna ba'di athara. Maka sabarlah hingga kalian bertemu denganku, yaitu hingga kalian wafat kepada fidina azan ya Allah. Yaitu dalam kondisi yang tidak kondusif, tinggalkan itu. Itu lebih selamat. Sabar. Gak usah itu cara selamat. Tidak usah terlibat di dalamnya. Maka ini ikhwan fillah kesimpulan dari hadis-hadis fitnah di dalam bab ini itu disimpulkan untuk zaman sekarang ya, disimpulkan oleh Al-Albani dengan beberapa patah kata saja. Yaitu apa? Minas siyasatil yaum tarku as-siyasah.
Termasuk siasat Islami sekarang ini adalah meninggalkan siasat jahili, siasat demokrasi. Nah demikian. Ya, termasuk siasat syariah. Ya, termasuk siasat syariah adalah apa? Meninggalkan siasat jahiliyah sekarang ini. Paham? Nah demikian yang Allah wa jami'an. Nanti akan kita lanjutkan dengan bab yang ketiga, yaitu celakanya umat manusia karena dipimpin orang bodoh. Itu dia. Halaku ummati ala yadai ughaylimatin sufaha. Kebinasaan umatku karena dipimpin oleh orang-orang bodoh. Begitu diangkat jarak kubur. Jarak kubur. Iya iyalah. Iya termasuk ide. Itu sebenarnya urusan mereka itu. Ya. Karena ini di bawah kekuasaan mereka sekarang ini. Ya, dan itu urusan kaum muslimin secara umum. Membuka pintu itu berarti membuka pintu kerusakan. Coba lihat, ada kelompok Nasiri di mana? Yang baru-baru ini masuk TV. Ujung-ujungnya aku Mahdi. Yang Mahdi dari timur. Siapa? Yang di Palupo ya? Atau di Sulawesi Selatan? Di mana, Pak? Ya di Sulawesi Selatan lah ya. Nah, di Goa. Ya. Nah mereka hari raya sendiri. Hah? Iya. Dia punya hari raya sendiri, punya kalender sendiri, punya sendiri semua sendiri. Memisahkan diri dari ini sempalan namanya, menyempal. Azanillah wa iyyakum jami'an. Mungkin orang-orang yang melakukan ini merasa telah berbuat baik. Sama waktu kita harokah dulu merasa udah paten kali kan gitu. Inilah dia Islam. Gak ada orang-orang yang nggak ngerti, yang nggak mau gabung itu belum ngerti Islam mereka itu. Kan begitu dulu suasana kita, ya kan? Orang yang nggak ikut kita itu orang Islamnya gitu. Wah bodoh kan begitu. Ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka pikir udah paten kali begitu kan begitu. Ternyata apa? Jahil. Tak tahu akidah, usul sunnah nggak tahu. Sunnah juga nggak tahu kan begitu. Ya. Akidah juga nggak ngerti. Islam aja belum paham itu dia. Tapi mengklaim ya, di luar kelompoknya bukan Islam atau Islamnya tidak sah atau dan lain sebagainya. Nah demikian kan itu. Azan ya Allah. Ya. Maksud saya adalah cara untuk memecahkan masalah, bukan dengan membandingkan dengan masa lalu. Enggak sama, orangnya enggak sama, akan keliru. Kenapa? Karena yang dihadapi sekarang ini beda dengan yang dihadapi dahulu. Paham? Ya. Caranya bagaimana kembali kepada sunnah Nabi, mempelajari kembali, mengupas hadis-hadis Nabi. Kan begitu. Maksudnya bantahan kepada orang-orang yang mengatakan kita harus kembali kepada masa lalu. Kita harus membagi kembali masa sekarang seperti masa lalu, ada fase Mekah, ada fase Madinah. Ini fase Mekah sekarang, enggak usah salat Jumat, enggak usah salat ke masjid karena masih jahiliyah semua kan begitu ya. Enggak usah salat. Ada yang seperti itu. Hah? Ya, ada yang seperti itu. Nah, salatnya cuma 3 waktu dan lain sebagainya. Nanti ada muncul fase Madinah. Nah itu. Mana fase Mekah, fase Madinah? Ya ada subhat seperti itu dari kalangan harokah. Mereka biasanya kalau orang-orang ngaji harokah itu diberikan pandangan seperti itu. Nah ini kita sekarang zaman fase Mekah. Ini fase Mekah sekarang gimana fase Mekah? Gak ada Nabi mengatakan akan muncul nanti fase Mekah kembali, ada muncul fase Madinah, mana ada. Yang ada Nabi membicarakan tentang apa? Fitnah-fitnah akhir
zaman. Nanti akan ada khulafa, nanti akan mereka bahkan jumlahnya akan bertambah banyak. Seperti itu. Bukan mimpi kan begitu ya. Kebanyakan orang-orang ini mimpi. Ya. Paham maksudnya? Kembali kepada sunnah ya memang setiap zaman itu bukan itu yang kita maksud tadi. Paham? Apa? Tarbiyah? Enggak paham. Oh, apakah menuntut ilmu itu termasuk jihad? Iya termasuk. Ya sekarang ini termasuk kategori jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya berjihadlah kamu dengan harta, jiwa. Berjihad dengan jiwa, dengan lisan, dengan tulisan. Jihad dalam arti kata yang umum. Ya, jihad memiliki makna yang banyak. Ya, salah satu di antara makna jihad adalah qital, perang. Tapi bukan makna satu-satunya. Ya, harus diingat. Ya. Jihad salah satu maknanya adalah qital, perang. Tapi bukan satu-satunya makna jihad itu perang, tidak. Di sana ada jihad-jihad yang lainnya. Nah, demikian kan. Dan jihad dalam arti kata perang punya hukum-hukum, punya prosedur, ya, nggak serampangan. Kita lagi hobi perang, bukan itu. Perang itu bukan hobi-hobian. Wah saya hobi perang, mau perang bukan. Ada aturan mainnya, ada prosedurnya, harus dilihat prosedurnya, sesuai nggak dengan prosedurnya. Orang sekarang kan tidak, kebanyakan mereka tidak mengerti. Hanya ikut-ikutan, terpancing, kan begitu ya. Mau perang, mau nggak perang, ya. Jadi perang juga ada ketentuannya. Ya, semua ada ketentuannya. Maka ketika Nabi mengatakan wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad, yaitu tentang kehinaan yang menimpa umat ini, apa kata Nabi obatnya? Tidak akan tercabut hingga apa? Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kembali kepada agama. Dalam semua hal, jihad juga harus kembali kepada agama, harus kembali kepada jihad yang syar'i, jangan jihad-jihatan. Kan begitu, jihad-jihatan. Ya sekarang jihad banyak, afwan mukhalifiddin, ya. Terminologi jihad itu dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk mengelabui umat Islam. Banyak jihad yang diciptakan oleh musuh Islam. Komando jihad. Banyak ini sengaja mereka menciptakan itu. Tapi jihad yang mana? Jihad-jihatan, bukan jihad yang syar'i. Enggak mungkin orang kafir buat jihad syar'i, enggak mungkin. Tapi jihad-jihatan mungkin. Paham? Ya. Ya seperti ikhwan fillah, orang-orang kafir membuat, ya, kita katakan tarekat-tarekatan atau menyuburkannya, memupuknya, dipupuk itu. Kenapa? Punya kepentingan mereka di situ. Ya, orang kafir. Mereka buat macam-macam, ya, amalan-amalan yang kita katakan disandarkan, ya, kepada Islam. Tapi palsu, bukan dari Islam. Ya negara di mana kita hidup di dalamnya, kita diatur olehnya, ya, itu fenomena ini tadi kan sudah disebutkan, ini sudah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Nabi akan terjadi seperti ini. Bahkan saya katakan tadi bukan tidak mungkin
jumlah para khulafa ini, para penguasa akan bertambah banyak. Boleh jadi nanti Sumatera misah, punya penguasa sendiri, kan begitu ya. Yang tinggal di Pulau Sumatera ya tunduk dia. Kalau misalnya ada mutaghallib, orang yang kuat kan begitu ya, terpisah dia buat negara sendiri di sini dengan kekuatannya. Ya karena buat negara harus punya kekuatan yang real, bukan kekuatan fiktif kan begitu ya. Dia berkuasa di sini. Bagaimana? Contohnya Timur. Ya, contoh Timur. Dulu bagian Indonesia. Sekarang dia dengan kekuatannya, dengan ya kita katakan berbagai cara melakukan, akhirnya mereka buat negara sendiri. Ya. Dan punya pemimpin sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud adalah penguasa di satu negara, wilayah. Ini wilayah, ada wilayah ya. Kita tinggal di wilayah. Kita bukan tinggal di angkasa. Ya nggak perlu pemimpin kan gitu seperti burung. Nggak perlu pemimpin dia kan. Kalau bisa tinggal di angkasa sana terbang seperti burung silakan. Kan tidak, kita hidup di negeri. Ini negerinya. Kan ada apa? Penguasanya. Ada yang berkuasa di sini. Nah, kita taat kepada penguasa itu. Ya. Kalau dia muslim, maka kita memberikan ketaatan kepadanya di dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dia kafir, kalau mampu diturunkan atau diganti. Tapi kalau tidak mampu, ya gimana? Mampu. Ya sebenarnya masuk maksiat juga gitu. Maksiat dia. Makanya maksud dari keluar dari tindakan keluar dari ketaatan, maksudnya apa? Membangkang. Ya, kalau itu cuma maksiat saja, kecuali dia serukan, tidak perlu taat kepada pemimpin presiden sekarang ini, karena ini sudah menyerukan supaya apa? Keluar. Tapi dia kadang-kadang melanggar kan, itu ya namanya juga manusia, rakyat yang biasanya hanya tahu haknya, nggak tahu kewajibannya gitu. Itu rakyat. Apa? Ya termasuk bawahan-bawahan penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf. Ya itu harus ditafsirkan sesuai dengan tafsir halal kan gitu. Yaitu apa? Ya bukan kekafiran seperti yang kalian kira. Ya, coba baca di tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan tafsir itu. Ya bahwa itu kafir tidak kafir mutlak. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan di situ 3 kondisi. Ya kafir, fasik dan zalim. Nah itu tidak satu kondisi. Di sana ada syurut dan mawani. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lain. Ya, penguasa yang satu dengan penguasa yang lain. Ya, nah demikian kan itu. Azanillah. Ya. Jadi Ibnu Abbas menafsirkannya kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya ulama lah yang ahli ilmu menghilangkan syubhat darinya. Ya contohnya Ikhwan Fiddin, Ma'mun. Apakah dikafirkan oleh Imam Ahmad? Ya Imam Ahmad mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa yang mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Ma'mun bukan hanya mengatakan, Ma'mun justru apa? Menyuruh kaum muslimin untuk meyakini. Kalau tidak, masuk penjara atau hukuman mati. Lebih ngeri.
Lebih ngeri dari sekarang kalau antum bayangkan dulu. Harus yakin Quran itu makhluk. Kalau enggak masuk penjara atau dihukum mati. Ngeri enggak? Ngeri. Itu kafir kata Imam Ahmad. Keyakinan seperti itu. Tapi apakah makmun dikafirkan? Tidak. Makmun enggak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Nah, itu contoh. Orang sekarang membawakan ayat itu untuk menembak penguasa. Ya, sudah penguasanya kena tembak. Nanti yang lainnya di bawah ditembak semua. Kafir lah kafir semua. Tidak ada sisa lagi. Itu syubhat dari orang-orang Harakah. Ya, mereka menggunakan ayat itu karena kita dulu di situ kan begitu. Itulah dia ayat andalannya. Itu ayat apa namanya? Ayat pemungkas. Kalau ujung-ujung kajian kayak gitu kan itu. Man lam yahkum bima anzalallah. Kadang-kadang dengan orasi yang memukau kan begitu ya. Seolah-olah yakin satu kebenaran. Ternyata apa? Ya, ternyata satu kesalahan. Ya. Nah, demikian yang ada penting. Azza Allah wa iyyakum. Ya kita katakan itu perkataan yang kufur. Ya. Langkah awal kita katakan itu ya seperti Imam Ahmad. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Cuma apakah orang-orang yang ketemu orang yang mengatakan itu langsung dikafirkan? Kan tidak kan gitu. Paham maksudnya? Nah di sini dibedakan ya antara menghukumi secara ta'yin ya, secara individu dengan menghukumi satu perkataan. Kita katakan orang yang mengatakan semua agama sama ya kafir ya. Itu perkataan kufur. Cuma kalau kita ketemu orang yang mengatakan itu, kita kafirkan langsung. Kan tidak. Kan gitu. Kan tidak. Kecuali setelah ya kita tegakkan prosedur-prosedur yang sudah berlaku kan begitu. Nah demikian. Artinya apa? Kembali kepada yang selamat itu apa? Al-qaf wa sabr. Menahan diri dan apa? Sabar. Baik, demikian saja kajian kita pada hari ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.